dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 saya akan bacakan, dan Bapak Ibu yang ada di rumah silakan membuka Alkitab. Ayat yang ke-7, firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dengan jelas Tuhan Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna bagi kalian. Dalam terjemahan King James-nya disebutkan di sana adalah lebih bijaksana. Adalah lebih bijaksana kalau aku pergi meninggalkan kalian. Saudara, apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini adalah percakapan Yesus sebelum dia mengalami sengsara, sebelum dia mengalami sebuah perjalanan yang disebut dengan Via Dolorosa atau penderitaan. Ini adalah percakapan mereka. Mulai dari ayat yang ke-13 itu, Yesus sudah mulai memberitakan tentang bagaimana dia akan diserahkan, bagaimana dia akan kemudian mengalami sengsara, bagaimana akan dia mulai mengalami kematian, dan juga bagaimana Yesus akan bangkit. Tapi di sisi itu Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tahu persis ketika Tuhan akan berbicara tentang perpisahan kepada mereka, bahwa selama 3,5 tahun itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan hari-hari itu Yesus sedang membicarakan bahwa dia segera akan meninggalkan mereka. Maka Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya pasti dalam keadaan bersedih hati. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini Yesus menggunakan kata parakletos, bahwa dia akan mengirim parakletos, dan bahasa Indonesia dalam terjemahan yang baru menerjemahkannya sebagai penghibur. Dan ini adalah kata yang paling sangat kontekstual dengan keadaan mereka untuk menjawab kesedihan. Bagaimana hari-hari itu Yesus berbicara bahwa dia akan meninggalkan mereka. Dan saya percaya saudara, kalau hari-hari ini kita sedang berbicara dengan seorang sahabat kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita, dan kita akan berbicara kepada mereka tentang bagaimana kita akan berpisah dengan mereka, maka saya percaya yang terjadi adalah juga apa dialami oleh murid-murid Tuhan. Mereka dalam keadaan sedih tentunya. Itu sebabnya kata penghibur itu sangat pas dengan situasi yang sedang mereka hadapi ketika menerima berita ini, bahwa Yesus akan mengirimkan penolong yang lain, dan penolong yang lain itu yang akan menghibur mereka. Nah, saudara, dan sangat berbeda ketika Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang dituliskan oleh Lukas. Sebab ketika itu Yesus sudah berbicara pasca kebangkitan dari antara orang mati. Dan Yesus tidak berbicara lagi tentang bahwa mereka akan mendapatkan penghiburan, tapi Yesus berbicara tentang kuasa yang akan menyertai mereka untuk memberitakan Injil. Bahkan dalam sebuah kesempatan terakhir ketika mereka berkumpul, Yesus berkata kepada mereka, jangan kalian meninggalkan Yerusalem sebelum kalian menerima kuasa. Jadi jelas saudara, antara kata penghibur dan kuasa yang akan mereka terima itu adalah pribadi yang sama, dan itu adalah Roh Kudus. Dan Yesus berkata bahwa adalah lebih baik bagi kalian kalau aku pergi, sebab kalau aku pergi kalian akan menerima penghiburan, kalian akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah saudara, kita tahu persis bahwa sebelum Yesus naik ke surga, tentunya selama 40 hari lamanya, selama 40 hari dia
perlihatkan diri kepada mereka dalam berbagai macam cara. Yesus berjumpa dengan murid-murid selama 40 hari itu. Dia dengan berbagai macam cara untuk meyakinkan, karena ternyata ada banyak di antara murid-murid yang kurang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena itu saudara, kalau kita belajar, ternyata penampakan Yesus itu dalam berbagai macam cara itu untuk mewakili dari keseluruhan fakta yang tidak mungkin bisa digugat, bahwa Yesus benar-benar bangkit secara jasmania, bukan secara rohani, tapi benar-benar bangkit secara jasmania. Artinya apa? Tubuh yang disiksa, kemudian disalib di Golgota, tubuh yang mati itu kemudian dikuburkan dalam sebuah kuburan. Tubuh yang mati, tubuh yang dikuburkan itu juga adalah tubuh yang bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan secara tubuh jasmani, secara rohania, tapi itu adalah tubuh jasmaninya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yang kemudian juga tubuh jasmani itu juga lah yang naik ke surga. Itu sebabnya saudara, dalam terjemahan di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga di sana jelas disebutkan. Coba kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana disebutkan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, dalam terjemahan bahasa Yunani sangat tepat sekali diterjemahkan sebagai tekmerios. Kata tekmerios itu artinya bahwa sesuatu bukti yang pasti, bukti yang tidak mungkin salah, sebuah bukti yang sempurna. Artinya bahwa selama 40 hari itu bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus itu telah dilakukan oleh Yesus, sehingga tidak ada satu apapun yang bisa membantah bahwa dia tidak bangkit. Tidak ada satu fakta apapun yang bisa membuktikan bahwa bukan tubuh jasmani yang bangkit, saudara. Itu sebabnya seorang Charles Haddon Spurgeon mengatakan begini: juru selamat itu tidak akan pergi ke surga sampai menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak mungkin bisa digoyahkan. Dia berkata bahwa Yesus tidak akan mungkin naik ke surga sebelum dia membuktikan bahwa dia benar-benar telah bangkit. Dan bukti-bukti itu tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Nah, saudara, ketika murid-murid masih menyangka bahwa apakah yang bangkit ini benar-benar tubuh Yesus atau itu adalah hantu, maka Yesus membuat sebuah pertemuan yang membuktikan bahwa dia bukan hantu. Ketika murid-murid itu sedang menjala ikan, dan hasil dari jala mereka, ikan yang mereka jala, Yesus minta supaya mereka goreng, dan di depan mata mereka Yesus memakan ikan yang telah mereka tangkap, ikan yang sudah digoreng, dan Yesus makan bersama dengan mereka. Itu membuktikan bahwa yang berjumpa dengan mereka itu bukan hantu. Bahkan ketika dia bercakap-cakap, ketika dia berbicara dengan mereka, itu untuk membuktikan bahwa yang bangkit itu adalah benar-benar tubuh yang telah disiksa, yang telah mati, yang telah dianiaya, yang telah mengalami via dolorosa, kemudian mati, dikuburkan, dan tubuh itu juga yang bangkit. Dan saudara, sampai akhirnya saudara kita mengenal pertemuan terakhir ketika saat-saat menjelang Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul, Yesus membawa mereka ke sebuah tempat, dan tempat itu namanya adalah Bukit Zaitun. Yesus membawa ke sebuah tempat namanya Bukit Zaitun. Dan saudara tahu, Rasul Paulus dengan jelas memberikan sebuah
pemahaman buat kita. Bagaimana Paulus menuliskan bahwa Yesus terbukti bukan hanya disaksikan oleh hanya murid-murid saja. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6 sampai 8. Paulus dengan jelas di sana menyebutkan tentang saksi-saksi siapa saja yang menyaksikan pasca kebangkitan Kristus. Bahkan dikatakan bahwa terakhir kali Yesus menampakkan kepada kurang lebih 500 orang sekaligus, dan saat itulah saat terakhir di mana Yesus akan pamit dan kemudian naik ke surga. Nah, saudara tahu yang ada di belakang saya ini adalah sebuah gambar yang diilustrasikan bahwa seperti inilah Yesus ketika naik ke surga sambil mengangkat tangan. Kemudian dia naik, dan saudara, Yesus naik ke surga itu bukan dalam waktu sekejap pun hilang, tidak. Tapi Yesus dengan pelan-pelan seperti saudara pernah melihat, ya mungkin kalau orang terangkat tidak ya. Tapi kalau saudara pernah melihat mungkin melepas balon udara gitu ya. Mungkin hampir seperti itulah, dia pelan-pelan naik, Yesus pelan-pelan naik, dia pelan-pelan terangkat kakinya. Kemudian firman Tuhan berkata, sampai awan menutupi dari pandangan mereka. Kenapa saudara? Kenapa Yesus harus melakukan demikian? Saudara bisa bayangkan fakta apa yang akan terjadi, cerita apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dalam mereka berkumpul dan Yesus akan berkata, aku akan segera naik, dan tiba-tiba hilang lenyap. Dan ini sangat diantisipasi oleh Tuhan Yesus, sehingga kenaikannya pun itu adalah sebuah fakta sejarah yang disaksikan oleh 500 orang. Dia naik ke surga itu disaksikan 500 orang dengan pelan-pelan meninggalkan mereka, naik terus sampai awan menutupi dari pandangan mereka. Dan ini membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar-benar telah ada di surga hari ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa dia akan ada di surga sampai waktunya tiba kembali, yaitu datang kedua kalinya. Nah, saudara, hari ini yang benar adalah ketika kita beribadah kepada Kristus, maka yang hadir itu adalah Yesus dalam wujud rohani. Bahkan siapapun yang pernah berjumpa dengan Yesus hari-hari ini, walaupun mereka berkata secara pribadi melihat seperti tubuhnya Yesus, fotonya Yesus, itu adalah penampakan Yesus secara rohani, bukan secara tubuh jasmania. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa dia ada di surga sekarang sampai waktu pemulihan, dan dia akan datang untuk menjemput kita kali yang kedua. Nah saudara, jadi ini fakta yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan Yesus benar-benar telah naik ke surga. Nah saudara, apakah yang Yesus sampaikan? Keuntungan apakah yang Yesus katakan bahwa adalah lebih berguna bagi kalian jika aku pergi kepada Bapa? Saudara, selama kurang lebih 3,5 tahun, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yesus sendiri berkata bahwa selama ini aku tidak pernah berterus terang kepada kalian untuk menyatakan bahwa kalian akan berduka, kemudian kalian akan saya tinggalkan. Dalam ayat yang kedua, dalam ayat pasal 16 ayat yang ke-4 dikatakan begini, hal ini tidak aku katakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Nah saudara, selama Yesus bersama-sama dengan murid-murid kurang lebih 3,5 tahun, maka saudara, Yesus tidak perlu menyampaikan tentang penderitaan, tentang aniaya yang akan mereka terima. Sebab ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus sebagai senternya, Yesus sebagai pusatnya.
baik itu tentang penganiayaan. Bahkan kalau kita ingat bahwa selama Yesus mengalami penderitaan, maka Yesus sendiri yang menanggung penderitaan itu sampai di Golgota. Yesus menjadi pusat, Yesus sendiri yang menanggung segala penderitaan. Demikian juga kalau kita ingat saudara, ketika dia menyembuhkan orang, mukjizat terjadi, maka semua berpusat kepada Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Semuanya berpusat kepada pemberitaan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tapi ketika dia akan meninggalkan murid-murid, dia mulai menyampaikan ini kepada mereka, bahwa setelah ini kalian akan mengawali dengan sebuah masa-masa yang disebut dengan masa-masa penderitaan, masa-masa berduka. Tetapi Alkitab dengan jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa penderitaan kalian itu akan seperti orang yang sedang meratap. Tetapi peratapan kalian, penderitaan kalian itu seperti seorang perempuan yang berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Jadi Yesus dengan jelas menyampaikan sebelumnya kepada mereka, kalian akan mengalami aniaya, kalian akan mengalami penderitaan. Tapi setelah itu Yesus juga menyampaikan kepada mereka bahwa ingatlah, ada kuasa yang menyertai kalian. Tapi kuasa itu akan datang kepada kalian ketika aku pergi ke surga. Sebab kuasa itu tidak mungkin akan berada bersama kalian kalau aku tidak naik ke surga. Artinya apa? Selama Yesus ada di dunia secara jasmani bersama dengan murid, maka kuasa itu akan terbatas menyertai atau ada di dalam Yesus sendiri. Maka kuasa itu akan selalu berpusat kepada Yesus. Karena sekalipun misalnya murid-murid mungkin diurapi dengan kuasa juga, tapi orang bagaimanapun dia akan tetap mencari kepada pribadi Yesus, jasmani Yesus. Tapi ketika dia naik ke surga, maka kuasa ini, otoritas itu sepenuhnya diserahkan kepada murid-murid. Kuasa itu sepenuhnya akan berada menyertai, mengurapi setiap murid-murid ketika menyampaikan Injil. Karena itu saudara, ini dengan jelas firman Tuhan ketika Yesus berkata bahwa ketika dia akan meninggalkan mereka bahwa itu akan lebih berguna. Ini artinya apa? Bahwa tugas dan amanat itu akan diserahkan kepada murid-murid. Kuasa yang menyertai Yesus akan menyertai murid-murid. Tapi sebelum itu Tuhan memberitahukan kepada mereka, kalian akan mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Kalian akan mengalami yang namanya aniaya. Nah saudara, kadang kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus hanya ingin menerima yang baik-baik saja. Kadang kita hanya ingin menerima namanya sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Tapi Yesus dengan jelas memberitahukan kepada mereka bahwa kalian juga akan disertai kuasa, tapi juga akan mengalami yang namanya penganiayaan. Karena itu saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita ketika dia firman Tuhan mengatakan bahwa Bukit Zaitun itu adalah rupanya menjadi sebuah tempat yang sangat familiar, sangat disenangi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang Bukit Zaitun dan hubungannya dengan Yesus, maka kita akan ingat ketika Lukas menceritakan tentang bagaimana Yesus disambut, dielu-elukan sebagai raja. Itu juga ketika Yesus sedang menuruni sebuah bukit, dan bukit itu dia sedang berjalan dari arah Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Mulailah orang-orang yang ada di pinggir jalan hari itu mengamparkan daun-daunan di jalan. Kemudian mereka berseru, Hosana, 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 inilah dia raja, inilah dia yang layak kita sembah. Yesus disambut ketika dia berjalan dari Bukit Zaitun sebagai raja.
Tapi firman Tuhan juga mengatakan dalam Lukas pasal 21, di tempat itulah, di salah satu taman di Bukit Zaitun itulah, Yesus seringkali bermalam untuk berdoa. Yesus seringkali bermalam untuk bergumul dalam doanya pada malam hari. Bahkan kita juga dengan jelas mengerti bahwa di dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal 24, di sanalah Yesus mengalami yang namanya malam penderitaan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh dalam sebuah tekanan batin yang sangat luar biasa, keringat bercucuran dari tubuh Yesus itu seperti darah yang menetes. Saking ada dalam tekanan sehingga ada yang menafsirkan bahwa Yesus saat itu sedang mengalami yang namanya pecah pembuluh darah dalam tekanan yang berat. Karena itu adalah malam di mana ia akan ditangkap, malam di mana dia akan mengalami sebuah penderitaan, mulai mengalami aniaya. Di tempat itulah Yesus berdoa bergumul, di tempat itu juga Yesus mulai mengalami penderitaan. Di dalam Sakaria pasal 14 ayat yang keempat, di sana juga Nabi Sakaria menubuatkan bahwa juru selamat itu akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Apakah nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Yesus kembali akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun? Bisa saja terjadi. Tapi ini memberikan sebuah pelajaran buat kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen itu akan menjadi sempurna ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kemuliaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami pergumulan sambil mengiring Yesus. Dan ada mahkota yang juga akan diberikan bagi orang-orang yang setia dalam pengiringan kepada Yesus, yang bukan hanya menerima yang baik-baik saja, bukan hanya bersukacita ketika mengiring Yesus dalam segala kemegahan, dalam segala kelimpahan, dalam segala keberadaan. Tapi juga saudara, kita harus ingat, bahkan Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19, adalah kasih karunia jikalau kamu melakukan kebenaran tapi kamu juga mengalami penderitaan. Adalah kasih karunia jikalau kita menderita oleh karena kehendak Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, pelajaran yang pertama adalah kita belajar ternyata bahwa ketika Yesus berkata, aku akan berikan penolong, aku akan berikan parakletos, aku akan berikan seorang pendamping, aku akan mengirim kepadamu seorang advokat yang akan menyertai, akan membela kamu. Itu dimaksudkan adalah dia akan membela kita saat kita sedang susah. Dia akan membela kita dia akan menghibur kita saat sedang kita bersedih hati. Dia akan membela kita saat kita mengalami sebuah penganiayaan. Dia akan menyertai kita saat kita memberitakan pemberitaan Injil. Dia akan menyertai kita dengan kuasa saat kita memberitakan Injil. Tapi juga dia tetap menyertai kita saat kita dalam mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dalam mengalami sengsara-sengsara. Bahkan saya percaya dia juga menyertai kita hari-hari ini saat kita sedang menghadapi segala keterbatasan yang namanya kita sedang mengalami status COVID pandemi atau COVID-19. Saya percaya Yesus juga sedang menyertai saudara dalam segala keterbatasan apapun hari ini. Itu sebabnya dia naik ke surga, supaya kuasa itu sepenuhnya menyertai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-16, Yesus memang tidak berbicara tentang mandat yang diberikan kepada murid-murid. Tapi jelas di dalam penulisan Injil Lukas, baik dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Rasul, yang semuanya dituliskan oleh Lukas, jelas di sana firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa yang akan dikirim, yaitu dunamos, kuasa
kuasa yang sanggup bisa meledakkan seperti sebuah dinamit, itu akan diberikan kepada orang percaya. Ketika orang-orang percaya itu terus memberitakan Injil. Jadi maksud dari Yesus untuk mengirim seorang penolong buat kita adalah supaya dia menyertai kita sepenuhnya dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang berpikir bahwa apakah penyertaan itu akan diberikan kepada hanya orang-orang yang percaya, yang hanya berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa saudara. Mungkin kita keluar masuk gereja setiap hari Minggu. Mungkin juga saudara melakukan hal-hal yang lain. Tapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang disertai dengan kuasa Allah adalah orang-orang yang siap sedia untuk memberitakan Injil dalam keadaan apapun. Itu sebabnya tentang kuasa atau sang penolong atau sang pembela yang akan dikirim oleh Bapa di surga selalu dihubungkan dengan berita tentang kerajaan Allah. Selalu dihubungkan dengan sebuah kesaksian orang percaya. Artinya apa? Bahwa orang percaya yang pasti akan menerima kuasa. Orang percaya pasti akan menerima sebuah penolong adalah orang yang terus bersaksi, adalah orang yang terus menyampaikan Injil, adalah orang yang terus menyaksikan tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya saya percaya hari-hari ini, siapapun di antara saudara, tidak peduli kalau engkau menjadi saksi Kristus hari-hari ini, kalau engkau menjadi pemberita Injil hari-hari ini, saya percaya kuasa yang sama yang murid-murid terima di loteng Yerusalem adalah kuasa yang sama juga akan menyertai saudara hari-hari ini. Yesus sudah naik ke surga. Bahkan ketika dia berpisah dengan murid-murid, tangannya terangkat sambil memberkati mereka. Dan itu pertanda saudara, bukan hanya semacam sebuah tanda perpisahan dengan mengangkat tangan. Kalau saudara berpisah dengan teman saudara, sahabat saudara, maka mungkin yang terjadi biasanya kalau sudah di mobil, biasanya kalau sudah di pesawat, angkat tangan saudara dan ini sebagai pertanda apa itu? Dada, gitu ya. Dada gitu ya. Bye-bye gitu kan. Bye-bye gitu ya. Tapi kalau Yesus ketika dia mengangkat tangan kepada murid-murid yang menyaksikan ketika dia naik ke surga, itu bukan tanda, itu bukan pertanda dada, bye-bye, bukan itu saudara. Tapi itu sebuah bermakna bahwa yang pertama adalah aku telah memberikan otoritas itu kepada kalian. Itu sebabnya saudara, ketika akan berpisah dengan mereka, di dalam Injil Markus dituliskan dengan jelas, ternyata ada di antara murid-murid yang masih ragu-ragu tentang kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dan Yesus berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepada kuasa di surga dan kuasa di bumi. Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara di bumi, kuasa yang sama juga ada di surga, telah diberikan kepada. Dan itu adalah sebuah amanat yang diimpartasikan kepada murid-murid, supaya mereka tidak pernah ragu, tidak pernah takut, tidak pernah getar untuk memberitakan Injil. Jadi Yesus mengangkat tangan itu pertanda bahwa dia sedang memberkati mereka. Dia sedang mengimpartasikan amanat agung kepada mereka. Dia sedang memberikan otoritas kepada murid-murid supaya mereka memberitakan firman Allah juga dengan otoritas yang Tuhan berikan. Sekali lagi, kita yang ada hari ini saudara, bukan hanya murid-murid atau murid-murid yang mula-mula, gereja yang mula-mula itu. Baik, kita yang percaya sampai pada kedatangan Kristus. Kita yang terus memberitakan Injil. Kita yang terus menjadi saksi Kristus.
kuasa itu akan menyertai saudara dan saya sepenuhnya. 10 hari pasca kebangkitan Kristus, sebagaimana janji Tuhan, murid-murid menerima impartasi kuasa dari Roh Kudus. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah menerima kuasa Roh Kudus. Sebelum menerima kuasa, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mengalami perjalanan yang namanya Via Dolorosa, mana ada murid-murid yang menampakkan diri pada hari itu. Semua menurun diri, semua lari ketakutan. Tapi saudara tahu, setelah menerima Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan mereka tersebar ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Bahkan salah satu di antara mereka yang kita ingat, sampai dia harus mati dilempari batu. Dan sambil dia memandang ke surga, tapi dengan tetap bersuka cita, sambil dia mati dilempari batu ketika menyampaikan Injil, saudara. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika dia memandang ke surga, Yesus berdiri. Dan itu adalah tanda penghormatan kepada seorang Stefanus yang jadi martir pertama yang kita kenal di Alkitab. Firman Tuhan berkata, Stefanus memandang ke surga dan Yesus berdiri. Itu artinya seorang yang mati karena memberitakan Injil, seorang yang menderita karena memberitakan Injil, maka engkau akan mendapatkan penghormatan, aplaus dari Bapa kita di surga. Dia berdiri. Itu artinya apa? Dia memberikan penghormatan khusus kepada Stefanus yang mati dilempari batu. Karena Stefanus memberitakan Injil. Murid-murid, mereka tidak gentar, mereka tidak takut lagi memberitakan Injil setelah menerima kuasa Roh Kudus. Nah, sekali lagi saudara, keuntungan apa yang kita terima ketika Yesus naik ke surga? Kuasa itu tidak berpusat kepada Yesus lagi. Pemberitaan itu tidak berpusat kepada Yesus lagi. Iman itu tidak disandarkan kepada Yesus lagi. Tapi saudara bisa juga punya iman kepada orang-orang yang beriman, kepada para pemberita Injil. Engkau membawa imanmu, engkau beriman kepada Yesus, dan melalui para pemberita Injil, iman itu bisa terjadi tanpa kita berjumpa secara pribadi, secara jasmani dengan Tuhan Yesus. Misalnya engkau sakit saudara hari ini, engkau datang kepada orang-orang yang punya iman tentang kesembuhan. Orang itu bisa mewakili Tuhan untuk menyalurkan kuasa ilahi dari surga, dan saudara bisa mengalami kesembuhan. Saudara merindukan diurapi oleh Roh Kudus. Saudara tidak perlu berjumpa secara pribadi dengan tubuh jasmani Yesus, tapi kau datang kepada hamba Tuhan, kau datang kepada pendeta, dan mereka menumpangkan tangan. Dan lewat para hamba Tuhan, kuasa Roh Kudus bisa dialirkan melalui para hamba-hamba Tuhan. Kita bisa dikuatkan, kita bisa diteguhkan melalui seorang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu tidak berpusat kepada tubuh jasmani Yesus lagi hari ini, tapi pada seorang pemberita Injil. Bahkan saya percaya kepada saudara pun, saudara bisa menerima impartasi itu, menerima mandat itu, ketika kau punya iman kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Keuntungan apa lagi saudara? Ketika Yesus naik ke surga, di dalam Yohanes pasal 14 ayat Yohanes pasal 14 kita baca di Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, saudara, ketika firman Tuhan berkata naik ke surga,
surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu tidak berarti bahwa Yesus saat ini sedang ongkang-ongkang kaki dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebab arti duduk di sebelah kanan itu, saudara, artinya apa? Yang pertama adalah Yesus itu diterima secara terhormat, disambut secara terhormat oleh Bapa di surga. Duduk di sebelah kanan itu berarti bahwa Yesus diterima secara terhormat sebagai tamu agung, orang yang terkasih, anak yang dikasihi yang telah kembali ke surga. Dan tempatnya bukan di sebelah kiri, bukan di tempat sembarangan, saudara. Dia di sebelah kanan itu artinya dia ada di tempat paling terhormat di surga. Arti yang berikutnya adalah ketika Yesus sedang dikatakan dia ada di sebelah kanan Allah Bapa hari ini, itu artinya apa, saudara? Saudara ingat cerita ketika kita mengenal cerita Alkitab, seorang pahlawan, seorang jenderal yang pulang dari perang. Ketika dia akan menghadap raja, maka raja akan mempersilahkan dia duduk di sebelah kanan. Artinya apa? Yesus disambut sebagai seorang pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata ketika dia kembali ke surga, dia membawa tawanan. Dia meninggalkan surga, meninggalkan dunia ini, saudara. Bukan sebagai orang yang kalah, bukan sebagai pribadi yang kalah, tetapi dia meninggalkan dunia ini sebagai status pemenang. Dan dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Dia duduk di tempat sebagai seorang pemenang. Dia ada di sebelah kanan dan dia adalah sebagai pemenang. Maut tidak bisa mengalahkan dia. Tentara Romawi tidak bisa menaklukkan dia. Kubur yang ditutup dengan batu yang beratnya 12 ton tidak bisa mengurung dia di tempat itu. Bahkan dengan berbagai macam cara apapun, dunia tidak bisa mengekang, mengikat dan mengalahkan Yesus. Yesus terbukti sebagai pemenang. Itu sebabnya ketika dia naik ke surga, dia duduk di tempatnya pemenang. Dan yang terakhir, saudara, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan? Itu artinya dia menerima otoritas, dia menerima kuasa sepenuhnya. Kita sering ingat, mungkin kita lebih familiar tentang tangan kanannya. Kalau seorang pemimpin di kantor, seorang pimpinan di kantor, kalau ada orang yang disebut sebagai tangan kanan, itu artinya apa? Dia menerima mandat penuh dari pimpinan itu. Dia menerima otoritas. Dan ketika Yesus naik ke surga dan berkata, "Aku menyediakan tempat bagi kamu." Itu artinya, saudara, Yesus punya otoritas untuk menyediakan tempat. Dan kalau saya bisa katakan, saudara, dia sebagai raja yang memerintah para malaikat, berkuasa memerintah para malaikat untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kalau ada hari-hari ini kau yang sedang berduka, keluargamu telah menjadi korban corona atau meninggal karena penyakit apa, bersukacitalah, saudara. Kalau kau saudara yang percaya kepada Kristus, itu berarti rumahnya telah selesai di sana. Rumahnya telah selesai di surga. Saya tidak akan berbicara bahwa di surga nanti saudara punya rumah besar, punya rumah dari emas, punya rumah lantai 3 atau lantai 4. Sebab itu hanya gambaran. Apakah di surga nanti benar-benar kita punya rumah, itu urusannya Tuhan. Tapi yang jelas adalah nanti kalau saudara kita di surga, di hadapan Bapa di surga, kerjaan kita setiap hari itu adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi apakah saudara akan sempat pulang ke rumah nanti? Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau orang-orang yang selama ini katanya melihat rumahnya selesai, menurut saya itu hanya sebuah gambaran saja. Tapi kalau Yesus berkata, "Aku menyediakan tempat bagi kamu," ya Allahu a'lam. Kalau memang nanti kita rumahnya ada di surga, dan saya percaya rumah yang kita miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya, itu akan lebih mewah nanti di surga. Karena yang jelas adalah firman Tuhan berkata,
Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Jadi Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus naik ke surga juga untuk saudara dan saya. Bahkan ketika Yesus datang kedua kalinya menjemput juga, itu adalah untuk kita yang dijemput, bukan siapa-siapa. Itu sebabnya kalau ada yang berkata hari ini, benar, Isa Al-Masih itu akan menjadi Imam Mahdi, akan menjadi hakim yang adil, tapi dia akan mengadili, menghukum orang-orang Kristen. Wah, saya bilang tidak masuk akal ini. Saya berikan contoh buat saudara. Kalau ada 2 orang anak datang kepada saudara, yang satu adalah anak tetangga, yang satu adalah anak kandung saudara, kira-kira mana yang akan saudara prioritaskan berikan sesuatu yang mereka minta? Apakah anak tetangga atau anak kandung saudara? Oh, saya percaya kalau orang normal adalah pasti prioritasnya adalah anak kandung. Apakah masuk akal kita siang malam, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan. Apakah orang yang siang malam menyembah Tuhan dan menyebut sebagai anak-anak Allah adalah orang yang akan diadili? Itu tidak masuk akal, tidak masuk logika saya. Yang pasti adalah anak-anak Allah pasti akan lebih didahulukan. Sebabnya percayalah saudara, ketika Yesus atau Isa Al-Masih akan datang kembali, saudara tidak akan dihakimi sebagai orang yang percaya kepada. Saudara akan tinggal dilihat, wah, namanya tertulis di kitab kehidupan. Wah, ada, masuk. Tapi upahnya seperti apa? Coba lihat dulu upahnya. Dia selama di dunia ini bekerja buat siapa dia? Wah, ternyata dia orang yang sungguh-sungguh Tuhan, tapi jarang memberitakan Injil. Oh, kalau begitu mahkotanya dikurangin, upahnya dikurangi. Itu saja. Karena selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, perbanyaklah mahkota saudara. Perbanyaklah upah kita di surga. Itu dengan cara memberitakan Injil. Sekali lagi, 2 keuntungan kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama adalah supaya saudara bisa sepenuhnya menerima mandat, supaya saudara bisa juga menerima kemuliaan yang pernah Yesus alami. Sebab kuasa yang menyertai kemuliaannya itu telah diberikan juga pada saudara. Yang kedua adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan sebuah tempat juga buat kita di surga. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia menyediakan tempat di rumah Bapakku, ada banyak tempat tinggal. Saudara, kebiasaan bagi orang Israel adalah ketika dia harus berumah tangga, meninggalkan keluarganya, maka seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya bersatu dengan istri. Kalau rumah tangga baru ini harus tinggal bersama dengan keluarga orang tuanya lagi, maka orang itu akan kemudian memperlebar lagi kemah orang tuanya. Dia akan membuat sekat lagi, nambah lagi kamar, entah itu ke atas atau ke samping. Tapi bagi orang Israel biasanya ke samping, karena kalau ke atas itu lantai 2 itu biasanya dipakai untuk beribadah, jadi tidak mungkin ke atas, ke samping. Jadi kalau orang itu tinggal dengan orang tua mereka, maka nambah lagi. Dan Yesus berkata, di rumah Bapakku tempat seperti ini ada banyak tempat. Dan ini janji diucapkan kepada murid-murid atau orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab ada ayat lain berkata, jalan masuk surga itu seperti jalan yang sempit, pintu yang sempit. Yaitu berbicara kepada orang yang umum. Tapi bagi khusus kita yang percaya kepada Kristus, firman Tuhan berkata ada banyak tempat di sana. Sebab kuncinya saudara-saudara pegang. Kuncinya kita sudah pegang. Kepastian masuk surga itu adalah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Jadi barang siapa yang percaya, pintu itu bukan lagi pintu yang sempit. Jalan itu bukan jalan yang sempit, tapi jalan yang terbuka lebar untuk menyambut saudara dan saya. Nah itu kalau ada di antara saudara yang kebetulan mendengarkan khotbah saya hari ini, kau belum percaya, kau hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi, dan kau tahu bahwa dia akan datang sebagai hakim yang adil, tapi kau hanya menyebutnya sebagai seorang nabi. Hari ini percaya, dia bukan hanya seorang nabi, tapi dia adalah sang juru selamat. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui pengorbanan atau darah Kristus. Dan hanya satu-satunya pengorbanan yang sempurna yang bisa mengantar kita ke surga adalah darah Kristus yang tidak berdosa, darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang suci. Itulah bisa membasuh kita untuk bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Sekali lagi saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan, kenaikan Kristus ke surga menjadi sebuah perenungan buat kita, bahwa Yesus naik untuk saudara dan saya. Yesus naik ke surga supaya kita bisa menerima kuasa, kita bisa menerima impartasi, kita bisa menerima mandat, kita bisa menerima otoritas untuk memberitakan Injil. Dan Yesus naik ke surga untuk memastikan bagi saudara dan saya bahwa tempat bagi kita. Kalau di dunia ini saudara, kita mungkin masih sering rebut-rebutan untuk lahan rumah kah, lahan kebun kah, lahan, bahkan ada juga yang berbukar lahan di kuburan. Tapi saudara, kita tidak mungkin akan ada istilah memperebutkan tempat di surga. Karena apa saudara? Secara pribadi, lepas pribadi, barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka janjinya buat saudara saya, hari ini tempat itu sudah Tuhan siapkan kita di surga. Jadi, saudara tidak perlu berpusing tentang tempat seluas apa, rumah seperti apa modelnya nanti di surga. Yesus telah menyediakan buat kita. Itu janjinya buat kita. Aku pergi supaya aku menyediakan tempat bagimu. Bahkan yang terakhir, ketika dia mengangkat tangan disaksikan oleh murid-murid, itu artinya, hari ini saya katakan bahwa itu artinya dia memberikan mandat atau otoritas kepada kita. Tapi juga pesannya adalah ketika dia mengangkat tangan dan memberkati mereka, antara langit dan bumi, itu artinya dia berkuasa di bumi dan dia berkuasa di surga. Tapi ketika dia naik dan di hadapan mereka Yesus mengangkat tangan, itu juga pertanda kalian tetap di dunia. Tapi tanda Tuhan mengangkat tangan, kalian tetap tenang. Kalian tetap tenanglah. Tenanglah. Dan saya percaya, yang terakhir kita maknai, Yesus naik ke surga, mengangkat tangan kepada murid-murid yang ditinggalkan itu, dan juga kepada kita hari ini. Dan dia sedang berkata kepada kita, tenanglah. Saat engkau menghadapi pandemi, bahkan saat itu mungkin engkau akan menghadapi keadaan-keadaan semakin sukar ke depan, semakin sulit yang akan kita hadapi ke depan. Dan ketika dia mengangkat tangan, itu pertanda dia sedang berkata kepada kita, tetap tenang. Tetap tenang. Sebab walaupun dia secara rohani menyertai kita, secara tubuh jasmani dia ada di surga, tapi dalam secara rohani dia tetap menyertai saudara dan saya. Bahkan sampai kita bertemu muka dengan muka, dia tetap menyertai kita sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu tetap tenang, sampaikan pemberitaan Injil, tetap jadi saksi Kristus, maka kuasa itu akan menyertai kita. Anugerah, berkat, kasih karunia-Nya menyertai saudara dan saya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini atas kebenaran firman Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Maka firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan bergoncang, dan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Karena itu janjimu ya dan amin. Ketika Engkau naik ke surga dan Engkau memberikan pesan kepada murid-murid-Mu yang berpisah dengan Tuhan di Bukit Zaitun hari itu, dan Engkau berkata, jangan ragu, percayalah, sebab aku telah menerima kuasa di bumi dan di surga. Dan ketika Engkau mengangkat tangan, memberikan mandat, mengurapi, memberkati mereka, maka kuasa itu mengalir kepada murid-murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan. Bahkan 10 hari kemudian mereka menerima urapan Roh Kudus. Demikian kami hari ini Tuhan. Kami percaya janji ini bukan hanya kepada murid-murid, 12 murid dan 500 murid yang menyaksikan ketika Engkau naik ke surga, tapi janji itu juga berlaku bagi kami yang hari ini sedang memperingati hari kenaikan Kristus. Dan biarlah setiap orang yang telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, mereka juga menerima kuasa, mereka juga menerima mandat dari Tuhan, otoritas dari Tuhan. Dan kuasa itu akan menyertai kami di hari-hari kami sedang menghadapi sebuah pandemi, di hari-hari kami sedang menghadapi sebuah ketidakpastian. Kuasa itu juga akan mendampingi kami. Bahkan dikala kami juga sedang berduka, bersedih hati hari-hari ini, kuasa itu akan memberikan penghiburan kepada kami. Kuasa itu akan menolong kami juga menghadapi hari-hari esok. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, atau mereka yang sedang mengarahkan hatinya tertuju kepada Tuhan, atau mereka juga yang hari-hari ini sedang mencari tentang Sang Juru Selamat, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka menerima jamahan Tuhan, mereka menerima lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat.